Beberapa kasus yang di Kupang itu malah terungkap bukan dari ibu korban, ibu kandung dari si anak itu sendiri. Malah dari tetangga, teman ibunya gitu. Kenapa, Pi? Apakah si ibu ini tahu memang ada anaknya diperbuat seperti itu gitu? Halo, pembaca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam rubrik Cakap-Cakapnya Batam Pos. Nah, ada salah satu isu yang mungkin sangat penting diangkat untuk hari ini gitu. Kami merasa penting kenapa? Karena setiap kami membaca listingnya di Hot News, itu selalu ada setiap pekan atau 2 pekan selalu ada berita-berita mengenai kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, verbal maupun juga kekerasan secara seksual. Nah, berita itu hampir selalu ada setiap pekannya. Kenapa? Ada apa? Kita tanya langsung nih salah seorang reporter Batam Pos yang ngeliput liputan khususnya Batam Pos 2 hari yang lalu ya. 2 hari lalu terbit. Yang judulnya Mimpi Buruk Sepanjang Hayat. Wah. Judulnya aja serem juga sih sebenarnya. Karena memang kekerasan seksual, kekerasan fisik ini akan menjadi mimpi buruk bagi anak hingga dia dewasa kelak nantinya. Akan kebayang-bayang itu semua. Apapun itu yang mereka dapati, apapun yang mereka rasakan saat anak-anak, itu akan terbawa hingga dewasa. Benar nggak, Pi? Benar. Nih, Yop ini liputan kemarin di Polresta Barang ya, Pi? Di Polres. Ada berapa kasus ya, Pi, tercatat di Polresta Barang? Yang untuk tahun kemarin itu salah satu kasus tertinggi ya yang ditangani. Tahun kemarin tuh tinggi banget. Salah satu yang tertinggi. Itu ada 226 kasus tahun lalu. Itu udah kekerasan seksual terhadap anak. Dan rata-rata pelakunya itu orang terdekat dari orang terdekat anak, kayak pacar, bapak tiri, tetangga. Modusnya itu pun macam-macam. Modusnya gimana sih, Pi? Biasanya, Pi? Macam-macam. Kalau ayah tiri biasanya itu ancaman ya. Karena memang anak-anak ini rentan, masih umurnya masih labil. Begitu diancam takut gitu ya. Jadi nggak berani speak up ya. Biasanya terungkap apakah setahun, 2 tahun atau beberapa bulan, Pi? Atau jangka waktu lama? Nah, dalam bulan ini itu ada 2 kasus yang diungkap Polsek Kupang. Pelakunya itu ayah tiri. Ayah tirinya. Itu baru ketahuan selama 2 tahun dan dilakukan itu udah sampai ratusan kali. Ayah tiri. Miris juga ya kita ngeliat. Maksudnya berarti 2 tahun anak itu dalam diancam terus menerus, lalu mendapatkan kekerasan secara fisik, juga mendapatkan kekerasan secara seksual ya. Dan itu gimana itu, Pi? Itu nggak ada kan, biasanya kan gini, Pi. Biasanya ada hal-hal yang membuat bapak-bapak orang-orang itu seperti itu gitu. Apa sih alasan mereka melakukan itu, Pi? Alasan yang pertama kemarin ya karena dia nggak bisa kontrol nafsunya. Melihat anak ini katanya timbul birahi dia gitu. Astaga. Nah, ini saya membaca nih, Pi, katanya selain dari ada hal yang dilakukan oleh beberapa pelaku itu, Pi. Katanya direcoki miras, lalu dikasih obat-obat yang dalam tanda kutip ya, Pi, untuk meningkatkan katanya obat-obat yang ya dalam tanda kutip lah, Pi. Itu benar ya, Pi ya? Benar. Dan ini kasus terbaru yang diungkap Polres. Itu ada pelajar SMA kelas 2 dicekoki miras sama teman, dia berkenalan nih dengan seseorang pria satu umuran 16 tahun. Kemudian pria ini mengajak dia jalan-jalan, muter-muter sama sepeda motor di Sebeduk, dibawa ke sebuah gubuk dan manggil temannya. Setelah cewek ini, perempuan ini, anak ini dalam pengaruh alkohol gitu, mabuk, baru dirudah paksa gitu. Ini di mana, Pi? Di Sebeduk, Piayu.
Tapi pernah nggak sih Pi, dari beberapa kasus ini paling banyak itu wilayah mana Pi? Nah itu belum bisa dikondisikan. Tapi paling sering kemarin berdasarkan tahun kemarin Kapolresta sebelum sekarang menyebutkan itu di Batu Haji. Batu Haji. Tapi kalau saya lihat Pi, dari beberapa berita teman-teman itu di 2 bulan 3 bulan terakhir ini Sekupang itu benar. Sering tersebut namanya Pi. Benar. Ya contoh kita kan kasus yang kemarin yang WNA Singapura itu, lalu ada lagi ayah tiri yang orang honorer honorer dari salah satu dinas itu juga di Sekupang nih. Sering kali di Sekupang ini. Ada apa nih? Kalau ada apa ya nggak tahu sih. Itu mungkin kembali ke pengawasan orang tua ya. Orang tua mungkin kurang pengawasan terhadap anaknya. Bahkan yang kemarin ibu korban nih menutupi kasus ini. Nah ini jadi pertanyaan nih Pi, kalau memang kan biasanya orang terdekat ayah tiri. Ini soal ayah kita mungkin agak fokus ke ayah tiri ini ya Pi ya. Beberapa kasus yang di Sekupang itu Pi malah terungkap bukan dari ibu korban, ibu kandung dari si anak itu sendiri. Malah dari tetangga, teman ibunya gitu. Kenapa Pi? Apakah si ibu ini tahu memang ada anaknya diperbuat seperti itu gitu? Tahu. Nah karena si pelaku ini bapak tiri atau suaminya sang ibu ini mengancam juga ibunya bakalan diceraikan. Nah itu kan kemungkinan sang ibu ini kan berpikir nafkah itu akan putus. Gimana sih kelangsungan hidup dia ke depan? Ya dia menutupi itu. Dan kebanyakan mereka ini adalah orang-orang ekonominya gimana Pi? Yang biasanya korban-korban ini. Ekonomi ya. Agak menengah. Karena ketergantungan itu ya. Tergantung itu. Dengan korban dan ibu korban ini ketergantungan dengan sang pelaku. Jadi dia bisa mengancam sesukanya gitu, berbuat sesuka dia. Nah tapi para korban ini Pi, yang anak-anak yang jadi korban ini, mereka selalu mendapatkan pendampingan psikologi kan Pi, dalam perjalanannya gitu. Nah dan kita kan selalu juga Pi, dalam setiap membuat berita kan kita tidak menyebutkan lokasi persisnya di mana, nama dia siapa, karena kita sangat melindungi itu. Nah sejauh ini bagaimana sih Pi? Ada pernah mantau nggak sih Pi korban-korban ini bagaimana saat ini gitu Pi? Yang pasti korban itu secara psikologisnya kena ya, tertekan gitu. Mungkin kita contohnya kita bertemu korban nih, kita tanya itu dia kelihatan sudah takut, down gitu ya. Mau ngomong menatap kita takut, diajak komunikasi nggak bisa, nggak nyambung gitu sih. Apa aja Pi selain itu Pi yang dapat dari liputan khusus Pi, selain dari kasus itu Pi? Dari katanya kan kalau Polresta Barelang cuma nanganin tahun ini cuma 20 kasus kan. Tapi kan kalau tersebar dari Polresta Barelang kan ada beberapa Polda kan juga nangani kasus-kasus yang hal serupa gitu. Selain itu apa aja Pi yang dapat Pi? Selain itu kalau untuk tahun ini data dari UPTD. PTD itu kan PTD perempuan dan anak ya. Itu ada 144 kasus. 140 kasus ya? 144 kasus untuk tahun ini ya. Ini berarti masih sampai September kan? Masih banyak nih Pi. Nah kemungkinan sampai akhir tahun itu yang melebihi angka tahun kemarin. Nah sikap Pak Kapolres nih Pi, gimana nih Pi terkait kasus ini? Nah Pak Kapolres tindak tegas atau bagaimana ini Pi? Kalau Pak Kapolres mengimbau masyarakat ya untuk pencegahannya perlu pengawasan dari orang tua, karena orang tua kan orang yang paling dekat dengan anak. Ya mungkin beliau mengimbau edukasi anak itu lebih ditingkatkan, apalagi yang baru dikenal atau jika membahayakan langsung respon dengan teriak, jangan disembunyikan. Nah, ini juga penting ya, Pi ya. Ini penting bagi masyarakat bahwa penting perhatian juga, polisi nggak akan bisa tahu semuanya di kasus ini. Mungkin penting juga bagi masyarakat, orang sekitar jika melihat anak-anak yang mungkin ada perbedaan, ada mungkin yang biasanya dia ceria tiba-tiba menjadi murung. Ini penting untuk masyarakat sekitar untuk menanyakan, dan jangan takut untuk melaporkan ya Pi ya. Segera laporkan. Karena polisi kita melindungi, itu akan dilindungi polisi, saksinya itu bakal dilindungi. Nah, sebagai data tambahan ini,
Dari LPA Batam mengatakan, Eri Sahrial mengatakan kasus kekerasan anak ini meningkat drastis itu dari tahun 2021. Dan awalnya itu 100 kasus, di 2023 naik 200 kasus, 2024 ini kita masih berjalan nih. Kalau dari catatan UPTD aja 144. Kalau dari penanganan Polres Barelang sekitar 20 kasus dan belum ada lagi nih dari polsek-polsek lain atau Polda, dan juga belum dari yang tak terungkap. Nah, Pi, sejauh ini Pi, hukuman atau sanksi yang dijerat sama Polres Barelang pakai apa nih Pi? Undang-undangnya Pi? Nah, untuk orang terdekat itu seperti Bapak Tiri itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan ada hukuman pemberatan tuh. Hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga dengan masa hukuman. Yeah. Nah, khusus untuk predator yang sampai melakukan berulang kali, ratusan kali itu diusulkan hukuman kebiri. Ada usulan hukuman kebiri. Berarti setiap penyidikan dari Polres Barelang mengusulkan ke kejaksaan, sampai mungkin juga nanti juga kejaksaan dan ke hakim ya, ada usulan hukuman kebiri karena memang sudah ada aturannya ya. Berarti tapi kan itu keputusannya ada di hakim, tapi tetap dari penyidik menginikan hukuman kebiri. Oke deh Pi, makasih banyak nih Pi. Nah, balik lagi pemirsa, tadi agak sedikit terputus karena ada beberapa lain hal dan lain halnya. Karena cukup miris juga, saya hampir ngumpat tadi di belakang kamera ngomong soal hal ini. Pi, pernah nggak sih Pi orang-orang ini paling tinggi itu hukumannya berapa tahun sih Pi? Ya dari tuntutan itu kan Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun. 15 tahun penjara. Dan orang terdekat dari korban seperti Bapak Tiri itu ada pemberatan hukuman sepertiga dari masa hukuman tersebut. Berarti dia harus memang menjalani sepertiga itu ya. Tidak bisa dapat remisi langsung, tidak bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan kayak hukuman lainnya ya. Berarti dia harus sepertiga jalani, setelah itu ada hal lainnya. Dan seharusnya orang-orang seperti ini kan emang diberikan hukuman maksimal ya, pemberatan. Karena ini sangat berbahaya. Kalau hukumannya pendek, mereka keluar lagi, nah itu membahayakan lingkungan sekitar. Itu bisa mencari korban lainnya dan mengancam anak-anak di sekitar. Pernah temu nggak sih Pi kasus yang kayak gini Pi? Kok pelaku ini satu, tapi korbannya banyak Pi? Pernah meliput hal seperti itu nggak di tahun ini? Di tahun ini pelakunya cuma satu, tapi korbannya itu banyak gitu Pi. Kalau di tahun lalu ada. Tahun lalu ada. Tahun lalu ada. Paling banyak berapa korban ya? Berarti benar-benar kayak dia mencari gitu. Berarti ada mencari kenalan di media sosial sih. Ada di Batam. Ada. Berarti di Batam ada yang kayak gitu. Ada tahun lalu. Antara tahun lalu dengan 2 tahun yang lalu lah. Dia mencari korban itu dari Instagram. Nah, dari Instagram. Dia kenalan dengan anak-anak. Terus dia dideketin, dirayu-rayu, dibawa ke check-in ke hotel. Itu ada beberapa. Dan dia memang korbannya anak-anak di bawah umur yang disasar dia ya. Sasaran dia anak di bawah umur. Tapi masih di penjara lah ya sampai sekarang ya. Masih. Ada dapat jatah lah dia ya. Jatah di penjara ada ya. Gini Om Ju. Kami pun yang liput di lapangan mulai lihat orang seperti ini ya geram juga. Yang ngebayangin lah. Kalau andaikan dia gini, kembalikan ke pelakunya, itu punya anak perempuan enggak gitu. Ya kita pasti emosi dong nengok dia. Oke. Tapi kan melihat langsung liputan ini Pi, berkontak langsung dengan pelaku ini Pi. Pernah ada rasa geram nggak sih Pi untuk dengan pelaku ini? Waduh. Ya, pasti. Kan Yopi punya anak juga nih. Yeah. Ini anak kecil kadang-kadang ini pernah ngerasa wah pasti. Mau di ini juga nih kawan ini. Benar geram nggak sih Pi? Kadang ya terlintas sih atau sambil lewat gitu. Ada nggak sih yang
Peleng atau apa. Ada nggak sih Pi, pelaku itu cengengesan gitu Pi, kayak nggak merasa bersalah gitu Pi? Ada nggak sih nemu orang-orang kayak gitu Pi? Padahal dia sudah berbuat seperti itu. Pernah itu bahkan tahun lalu itu oknum guru ya. Oh. Yang Sagulung siswanya. Sagulung betul aja itu. Sagulung kan? Ya oke. Itu siswanya ya dari wajahnya nggak pernah ada penyesalan. Dia nggak pernah menyesal. Nggak pernah. Saat diwawancara pun ya sifatnya biasa-biasa aja, wajahnya itu biasa-biasa aja. Dan dia mengaku kalau dia itu dulu korban pelecehan juga. Oh jadi dia merasa itu bukan sesuatu yang ini ya. Yang slow aja dia ya. Iya. Nah mungkin sebelum ini Pi, di mata Yopi seberapa penting sih hukuman kebiri atau hukuman paling berat untuk para pelaku? Penting sekali sih. Ya itu kembali lagi ini kan sebagai efek jerah ya buat pelaku ya. Kalau tidak ada pemberatan seperti ini, dia bakal mengulangi perbuatannya lagi setelah bebas dari penjara nih, tinggal di suatu tempat. Nah dia bakal mencari korban lain. Nah dengan kebiri itu kan memutuskan hasratnya dia itu kan, ya bakalan nggak akan tertarik dengan anak-anak lagi. Berarti memutus itu adalah mungkin hukuman yang tepat ya rasanya. Kebiri itu adalah hukuman yang tepat bagi orang. Harus Ini kan mengenai soal kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan fisik atau verbal. Mungkin apa ya? Tidak menutup bahwa pemerintah, maksudnya tidak kepolisian saja. Menurut Yopi seberapa baik sih pemerintah harus turun tangan terhadap kasus ini. Dan Yopi bisa nilai, bisa ini nggak sih? Saya minta pendapat. Batam itu disebut kota layak anak dan beberapa kali Batam disebut menyabet kota layak anak gitu. Tapi dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang banyak, layak nggak sih? Ya dengan banyaknya kasus ini ya nggak layak sih. Hampir setiap tahun itu sampai 200 kasus, di mana penilaiannya menjadi Batam layak anak. Seperti ini, dimana di lapangan ya seperti kita di lapangan belum ada terdengar ada sosialisasi ke orang tua mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini. Siapa yang berikan sosialisasi? Belum ada nyampe ya. Ke RT RW pun kayaknya belum ada nyampe sesuatu hal seperti itu yang menghimbau RT RW untuk mengecek, melihat atau mungkin mengawasi warganya yang berbuat aneh-aneh itu sepertinya belum sampai seperti itu. Kalau untungnya punya tetangga yang peduli, ya itu beruntung sih. Tapi kalau memang tetangganya tidak peduli ya itu jadinya akhirnya sampai kayak anak yang di Sekupang 2 tahun tidak pernah tahu tetangganya ternyata ayat ini yang berbuat seperti itu terhadap dia. Berarti kita sepakat ya, hukuman kebiri itu adalah yang wajib diterapkan untuk para pelaku kekerasan. Nah, Baca Batam Pos, itulah bincang-bincang dengan Bang Yopi. Bang Yopi ini adalah jurnalis kriminalnya Batam Pos. Nah, sebagai terakhir dari sesi ini, sikap Batam Pos terhadap ini terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak tetap tegas. Batam Pos berharap tidak ada lagi kekerasan seperti ini terhadap anak, tidak ada lagi hal-hal yang yang membuat kita miris setiap pekan harus membacakan berita-berita seperti ini. Pentingnya pemerintah juga menyiapkan saluran yang baik bagi bagi masyarakat. Mungkin juga sosialisasi yang baik. Jangan kalau kepolisian cuman bagian penanganan ya, penindakan. Itu yang kalau bagian kepolisian kan yang terungkap aja nih. Terungkap itu. Mungkin yang tidak terungkap masih banyak lagi. Nah, bagaimana pentingnya masyarakat ini juga tahu bahwa ada rambu-rambu, ada hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakatnya. Mungkin dari dinas terkait atau pemerintah kota bisa melakukan sosialisasi lebih masif lagi agar warga RT, RW, siapapun mereka, siapapun dia, lebih tahu bahwa ada hal-hal yang seperti ini dan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara memahami hal-hal seperti ini. Mungkin perlu sosialisasi masif. Sepakat soal itu ya, Pi? Sepakat. Nah, kita tunggu dari langkah dari pemerintah Kota Batam untuk melakukan sosialisasi lebih masif lagi. Kita tunggu juga dari solusi konkret dari pemerintah Kota Batam untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan fisik terhadap anak maupun verbal. Sekarang kita ketahui
anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka sudah dirusak sejak kecil, bagaimana generasi kita di masa depan? Salam redaksi.